Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast perpustakaan. Kali ini podcast Bu Dosen, podcast buku ajar dosen. Telah datang bersama kita dosen kebanggaan kita, Bapak Dr. Edi Widodo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja, buku ajar yang akan kita bahas adalah buku ajar mekanika teknik yang ditulis oleh Bapak Dr. Edi Widodo. Buku ini berisi tentang apa, Bapak? Terima kasih. Jadi buku ini sesuai dengan judulnya Pengantar Mekanika Teknik. Jadi nanti buku ini sifatnya adalah buku dasar untuk mekanika teknik, terutama memang untuk mahasiswa teknik mesin sebenarnya, tapi juga tidak harus teknik mesin karena mekanika teknik itu ada juga di teknik industri, apalagi teknik sipil itu pasti lebih banyak porsinya. Tapi intinya memang itu buku tentang dasar-dasar mekanika teknik ya. Jadi memang kita membahas tidak sampai sangat detail, tapi kita memberikan penjelasan, contoh-contoh dasar dari pembahasan mekanika, terutama katanya dengan mekanika yang ada hubungannya dengan keilmuan di teknik mesin. Ya mungkin itu. Kemudian siapa target pembaca buku ini selain untuk mahasiswa teknik mesin? Ya, jadi memang awal atau kita tujuannya untuk menyediakan buku pegangan bagi anak-anak atau mahasiswa teknik mesin yang mempelajari tentang mekanika. Karena sebenarnya mekanika itu porsinya kan banyak dipelajari oleh anak-anak teknik sipil. Artinya mereka punya porsi yang banyak, lebih banyak daripada teknik mesin. Tapi teknik mesin juga sebenarnya sangat banyak. Karena kalau kita membahas tentang mekanika secara luas, itu mekanika itu sangat luas cakupannya. Ya, cuman mekanika teknik itu dari awal pencetusnya itu ada lebih difokuskan pada tentang mekanika bahan atau kekuatan material itu sebenarnya. Tapi sebenarnya cakupannya sangat luas. Jadi memang awalnya memang itu tujuannya untuk teknik mesin, tetapi sebenarnya bisa dipakai karena itu pelajaran dasar ya. Jadi pakai semuanya, ya baik teknik mesin, teknik industri maupun teknik sipil, terutama sipil itu basic tentang mekanika teknik harus kuat. Karena dia tentang mempelajari tentang struktur, mempelajari tentang bangunan, itu dasar-dasar mekanika teknik, terutama mekanika teknik statik ya, itu harus sangat kuat. Jadi itu pasarnya ya bagi para insinyur yang mereka nanti akan berhubungan dengan masalah mekanika. Itu sebenarnya. Jadi sangat luas sebenarnya. Ya. Jadi harus mahasiswa semester 1 sudah harus menguasai pengantar ini, Pak ya. Iya, idealnya semester 1 sudah mulai mengenal tentang mekanika teknik. Walaupun mungkin pada prakteknya ada juga yang mereka mulai mempelajari semester 2 atau bahkan semester 3. Ya tidak ada masalah. Karena memang dasar atau mekanika teknik ini kan turunan dari ilmu fisika. IPA, fisika nanti lebih lebih aplikatif teknik. Lebih aplikatif atau lebih khusus atau lebih spesifik di bidang mekanika teknik. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita di teknik mesin, mekanika itu sangat luas. Ya juga bukan langsung memang cakupan teknik mesin kan mekanika itu sendiri. Jadi mekanika itu nanti ada mekanika bahan atau material, ada mekanika statika dengan material yang statik atau diam, dan mekanika dinamika yang katanya dengan gerak yang bergerak, benda yang bergerak. Mesin itu kan bergerak. Maka mekanika itu ada mekanika benda yang diam, seperti teknik sipil kan diam. Bagaimana analisis struktur dari bangunan, struktur rangka baja, power dan sebagainya itu kan, atau jembatan itu kan benda yang diam. Tapi kalau teknik mesin ya semuanya, baik itu yang diam itu masuk dalam cakupan maupun yang bergerak, misalkan mesin, komponen mesin itu kan bergerak, itu masuk dalam cakupan mekanika dinamika
atau mekanik dinamik. Itu kemudian juga tentang material. Ada material itu kan ada berbagai bentuk, material yang bersifat padat atau solid seperti metal, logam maupun non metal. Kemudian material yang sifatnya cair seperti liquid yang cair, dan juga berupa gas. Itu semuanya masuk dalam cakupan mekanika material. Jadi itu luas sekali. Jadi memang itu harus dikuasai oleh terutama mereka yang nanti akan mempelajari tentang keilmuan tentang satu teknik mesin. Dalam bahasa Inggris namanya mechanical engineering, tentang semua sifat mekanik. Bahan itu dipelajari oleh mahasiswa ini. Maka itu harus dikuasai. Memang idealnya di semester awal-awal boleh 1, 2 atau 3 mekanika teknik itu. Karena itu nanti akan dilanjutkan dengan mekanika berikutnya. Mekanika teknik ada yang statik, itu bahan yang diam, nanti lanjutannya mekanika dinamika yang bergerak itu gimana. Kemudian mekanika bahan itu ada macam-macam juga. Ada yang tadi bahan liquid, ada yang non liquid, misalkan yang padat atau bahkan yang gas. Itu semua masuk dalam kajian mekanika. Ya. Adakah buku sejenis yang beredar di pasaran? Ya, kalau buku tentu sangat banyak. Ya, karena itu kan pengantar ya. Ya, sangat banyak. Terutama itu buku-buku yang konsen itu bahkan spesifik kajian itu ada. Jadi seperti contoh tentang mekanik of material, kemudian mekanik bahan, itu buku-buku tersebut itu memberikan pendalaman yang komprehensif. Bahkan dipisah dinamika sendiri, statika sendiri. Jadi tentang mekanik dinamik sama mekanik statik. Kemudian tentang mekanik yang solid itu benda padat, itu ada sendiri, mekanika material yang padat. Ada mekanik dinamik, mekanika yang sifatnya bergerak. Ada lagi fluida. Mekanika fluida. Ya, itu kan fluida itu bisa fluida gas, fluida cair. Jadi itu sangat luas, bukunya sangat banyak. Nah, tapi kaitannya dengan mekanik dasar itu, maka sebelum mahasiswa atau siapapun yang mempelajari tentang mekanika, maka biasanya atau akan lebih baik jika dimulai dari mempelajari tentang mekanik yang teknik yang dasar-dasar dulu, tentang misalkan tentang mekanika statika, tentang keseimbangan partikel, keseimbangan benda tegar atau benda solid, kemudian titik berat, kemudian nanti beralih ke struktur. Itu awal-awal dulu biasanya kalau saya lihat dari buku-buku itu biasanya mekanika teknik itu mulai tentang seputar itu, ya, tentang kinematika, mekanika mulai dari partikel, kemudian juga awal dulu dengan hukum Newton tentang vektor-vektor gaya. Nah, vektor gaya nanti diaplikasikan untuk menganalisis tentang mekanika pada kinematika partikel dan seterusnya. Dan juga misalkan pada keseimbangan partikel, keseimbangan benda tegar, kemudian pada sentroid atau pusat massa. Kemudian nanti pada mekanika pegas dan seterusnya. Ya. Adakah pembeda buku ini dengan buku-buku yang disebutkan tadi? Ya, jadi memang sesuai dengan judulnya, karena ini pengantar, ya tentu saja kita membahas beberapa bab yang sifatnya itu sebagai pemahaman awal untuk anak-anak yang baru memulai mempelajari tentang mekanika. Jadi kalau kita mau mencari buku-buku literasi yang lebih spesifik dan lebih detail, lebih komprehensif pendalamannya, nah tinggal kita lihat saja kita membahas tentang apa. Misalkan tentang mekanika benda padat atau mekanika solid. Nah, ada buku tentang mekanik of material. Itu sangat, walaupun pakai material, tapi ternyata itu pendalaman juga sangat banyak sekali sub-bab yang bisa kita pelajari. Ya. Kalau hal yang paling menarik dari buku ini? Hal yang menarik ya, jadi bagaimana kita mengemas mempelajari mekanika itu sesuatu yang enjoy, menyenangkan. Ya, jadi kan
umumnya kita kalau mempelajari tentang sifatnya fisik mekanik itu akan bertemu dengan mata pelajaran atau mata pembahasan fisika, matematik, itu pasti. Nah, itu kalau ada orang atau anak-anak yang anti matematik itu kan jadi masalah tersendiri. Maka bagaimana kita bisa membuat sebuah referensi atau literatur yang itu mudah dipahami, jadi tidak membahas yang terlalu detail, tapi artinya sebagai pemahaman dasar. Nanti kalau dasar sudah dikuasai, maka kita bisa melangkah pada pembahasan berikutnya yang lebih komprehensif. Itu harapannya. Jadi memang penekanannya itu bagaimana kita menyediakan literatur yang lebih sederhana, karena kalau kita mau mencari yang komprehensif itu kan bisa sampai satu buku itu 500 halaman, bahkan 1000 halaman itu luar biasa. Tapi memang betul-betul pembahasannya komprehensif sekali. Tapi kita bagaimana menyediakan buku yang misalkan tentang kinematika, misalkan statika, material, kemudian kekuatan material itu, tapi kita bahas dari sudut pandang yang lebih sederhana, yang mudah dipahami dengan contoh-contoh yang juga sederhana. Mungkin itu. Ya. Jadi agar mahasiswa cinta dulu terhadap mekanika ini. Ya, harapannya begitu. Jadi itu bukan mata kuliah yang mungkin ya membuat orang jadi sumpah tidak suka, tapi bagaimana kita bisa menampilkan referensi yang menyenangkan gitu. Pertanyaan terakhir Bapak, apa rencana ke depan tentang buku ini, perkembangan fenomena yang ada di sekarang, barangkali ada perkembangan fenomena yang berkaitan dengan buku ini. Ya, jadi harapan saya buku ini nanti bisa kita kembangkan lagi. Tentu saja banyak sana sini yang perlu kita tambahkan lagi. Sebagaimana memang itu buku dasar ya. Maka mungkin ada beberapa hal yang kurang mengena atau kurang spesifik atau mungkin kurang komprehensif karena namanya buku dasar. Maka kita butuh banyak masukan lagi. Harapan saya buku ini nanti semoga saya bisa menulis atau melanjutkan yang kedua yang lebih yang lebih memberikan pembahasan yang lebih mendalam ya, sehingga mahasiswa atau siapapun yang mempelajari buku itu akhirnya tidak menjadi berhenti di tengah jalan. Kok gini tok? Tapi bagaimana itu ada lanjutannya. Harapan saya begitu. Jadi mungkin semoga ada lanjutannya lagi, diberikan kemampuan, kesempatan untuk bisa memberikan pembahasan yang lebih lebih mewadahi dari kebutuhan. Karena kalau itu dasar itu kadang kalau diaplikasikan pada suatu hal mungkin ada yang kurang. Kalau ada banyak hal-hal yang belum tersampaikan. Mungkin gitu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ada closing statement dari Pak Edi Widodo kepada mahasiswa teknik mesin atau mahasiswa teknik pada umumnya. Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya berharap ketika kita belajar itu meluruskan niat. Artinya meluruskan niat itu dari awal sudah kita punya niat atau punya kemauan dan tekad yang betul-betul kuat. Karena betapa banyak orang belajar berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena ya niat dari awalnya kurang kuat, kurang dia punya sifat kesungguhan. Nah, jadi seperti itu juga pada siapapun yang belajar, terutama mahasiswa itu, ketika dia mempelajari sesuatu usahakan tuntas dan usahakan betul-betul berusaha dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia juga tidak menutup diri, banyak berkomunikasi, banyak menjalin relasi, kemudian bisa bekerja sama dengan yang lainnya, dan juga ada suatu pesan juga bahwasanya apa yang kita miliki, ilmu yang kita miliki itu akan ada hasilnya kalau kita tulis. Kalau dia biarkan, kita nggak punya tinggalan, atau kita nggak punya sesuatu yang bisa kita wariskan kepada mungkin anak-anak kita, murid-murid kita. Kalau kita sekedar ngomong kan selesai, walaupun mungkin direkam kan belum tentu akan didengar. Tapi kalau sudah bentuk dalam tulisan, maka itu bisa diwariskan, yang mungkin belum terbaca sekarang, bisa jadi suatu yang saat yang lain bisa memberikan manfaat. Jadi itu pesan saya kepada saya sendiri, kepada semuanya, apa yang kita
apa yang kita ketahui, apa yang kita kuasai, alangkah baiknya bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih Bapak. Terkait dengan closing statement Bapak tadi, saya jadi teringat koleksi perpustakaan Umsida yang tentang salah satu engineer terbaik di dunia, yaitu Al-Jazari. Ya, jadi di perpustakaan Umsida telah ada buku bisa dikatakan sebagai bapak robotika, bahwa beliau di masa yang lampau sudah pernah menuliskan berbagai macam bentuk-bentuk mesin yang telah dibukukan oleh beliau. Jadi kalaupun bukunya itu pada waktu itu belum bisa digunakan, rancangan-rancangan mesin itu belum bisa digunakan, tapi karena kegigihan beliau menuliskan rancangan-rancangan itu, akhirnya buku itu sampai pada saat ini juga diteliti oleh insinyur-insinyur barat sampai dia dijuluki sebagai bapak robotika. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Edi. Terima kasih Mbak Edi. Semoga podcast Bu Dosen kali ini semakin bermanfaat bagi mahasiswa teknik mesin, pada khususnya juga pada umumnya bagi mahasiswa Umsida. Dari saya terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.